Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Hari ini kita lanjutkan kembali mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 7, elemen akidah. Materi kita hari ini beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu beriman kepada malaikat rukun iman yang keberapa? Ya benar, beriman kepada malaikat Allah adalah rukun iman yang kedua. Apa itu malaikat? Menurut bahasa, kata malaikat merupakan kata jamak yang berasal dari kata mufrad malak yang berarti kekuatan. Dalam mengemban misi dan tugasnya, para malaikat juga disebut dengan ar-rusul, yang berarti para utusan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur atau cahaya. Pengertian iman kepada malaikat. Iman artinya percaya atau meyakini. Sedangkan iman kepada malaikat adalah percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat yang diikuti dengan ucapan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Fatir ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan ulil ajnihatim masna wa sulasa wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4. Allah Subhanahu wa taala menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jumlah malaikat yang diciptakan oleh Allah itu ada sangat banyak. Tetapi yang wajib kita ketahui hanya 10. Yang pertama malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Yang kedua malaikat Mikail. Tugasnya mengatur kesejahteraan makhluk. Yang ketiga malaikat Israfil. Tugasnya meniup sangkakala pada saat kiamat nanti. Yang keempat malaikat Israel. Tugasnya mencabut nyawa seluruh makhluk di alam dunia. Kelima dan keenam, Munkar dan Nakir, tugasnya menanyai manusia yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Malaikat yang ketujuh yaitu Raqib, tugasnya mencatat amal baik manusia. Kedelapan, malaikat Atid, tugasnya mencatat amal buruk manusia. Yang kesembilan, malaikat Malik tugasnya menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir, ke-10, malaikat Ridwan tugasnya menjaga pintu surga. Perbedaan malaikat jin dan manusia. Perbedaan yang pertama, malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api, manusia diciptakan dari tanah. Perbedaan yang kedua, malaikat itu adalah makhluk gaib, jin juga makhluk gaib, sedangkan manusia adalah makhluk yang terlihat. Perbedaan yang ketiga, malaikat selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan jin dan manusia ada yang taat, ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan yang keempat, malaikat tidak makan dan minum, sedangkan jin dan manusia makan dan minum. Perbedaan yang kelima, malaikat pikirannya jernih dan lurus, sedangkan jin dan manusia pikirannya bisa berubah-ubah.
Yang keenam, malaikat tidak memiliki hawa nafsu, sedangkan jin dan manusia memiliki hawa nafsu. Yang ketujuh, malaikat tidak mati hingga akhir zaman, sedangkan jin dan manusia mati jika waktunya telah tiba. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat. Yang pertama, malaikat Jibril selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Yang kedua, malaikat Mikail berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Yang ketiga, malaikat Israfil selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadinya kiamat. Yang keempat, malaikat Israfil selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dalam menghadapi kematian dan agar terhindar dari siksaan sakaratul maut ketika ajal menjemput. Malaikat Munkar dan Nakir selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Malaikat Raqib selalu memiliki niat baik dalam perbuatan maupun ucapan. Malaikat Atid menjauhi niat buruk dalam perkataan dan perbuatan serta perilaku tercela. Malaikat Ridwan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia. Malaikat Malik selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari siksa api neraka. Hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, menjadikan hati tenang dan semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu melakukan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk, karena merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diawasi oleh malaikat. Yang ketiga, meningkatkan keikhlasan, keimanan dan kedisiplinan untuk meniru sifat dan perbuatan malaikat. Yang keempat, selalu berpikir dan berhati-hati dalam melaksanakan setiap perbuatan, karena setiap perbuatan baik dan buruk akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Yang kelima, berusaha untuk masuk ke dalam surga dengan bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemaparan materi kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Semoga dapat bermanfaat ya. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.